Kembali lagi sama aku di channelku ya. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang baru bergabung, semoga betah. Terima kasih juga untuk yang sudah pernah menjadi bagian dari channelku. Semoga kalian bisa melebarkan sayap kalian lagi dan menemukan channel yang sesuai dengan permasalahan kalian. Ya, gini ya, aku tuh cuman mau bilangin kalau ini adalah pembacaan hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang, atau mungkin kalian juga belum tentu resonate ya. Jadi jangan ada yang komen, alah filenya nggak resonate bla 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 segala macem. Mungkin memang pesannya buat kamu, tapi kalau misalnya pesan ini atau reading ini lewat di beranda kamu, barangkali memang iya itu pesannya buat kamu dan ada kemungkinan akan resonate. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf. Semoga kamu bisa menunggu di episode selanjutnya, atau mungkin ya cari video aku yang lain, bisa jadi lebih resonate ya dibanding episode yang ini. Dan seperti biasa, aku akan bilang kalau ini adalah reading yang memang umum. Kayak tadi yang aku bilang ya, aku ulangin lagi, nih reading umum dan bisa jadi vice versa alias energinya terbalik. Dan pilih kartu hari ini adalah siapa sih yang ingin memiliki kamu? Ayo nih, yang anak muda biasanya suka menghayal, suka penasaran. Ada nggak ya orang yang ingin memiliki kamu seutuhnya? Dan seperti biasa di sini ada 3 pile, The Devil, Queen of Pentacles, dan Two of Swords. Kalian bebas pilih mana aja ya, bisa pilih 1, 2, atau mungkin ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku akan singkirkan dulu ya Queen of Pentacles dan Two of Swords-nya. Oke, hai pemilih kartu nomor 1 atau file 1, ini adalah bacaan kalian, The Devil. Kalau di sini ya aku lihat orang ini atau sosok ini adalah seseorang yang kalian kenal ya. Di sini memperlihatkan sosok ini adalah sosok yang kalian kenal, yang memang sebenarnya juga bisa dibilang akrab ya sama kalian, tapi memang dia ini ingin memiliki kalian karena kalian merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Kalian merasa tidak bisa berkembang kalau tanpa dia. Kok bisa kayak gitu? Yuk kita lihat ya kartu lainnya. Apakah ada ciri lain orang ini atau sosok ini? Nanti kita bahas ya. Kenapa dia ingin memiliki kamu? Oh, ada Ace of Swords di sini. Ada The Sun. The Sun-nya telur ceplok ya teman-teman. Aku udah lama nggak pakai kartu ini, akhirnya kepake juga. Agak sulit ya di shuffle. Hey, ada Six of Swords di sini. Orang ini atau sosok ini adalah memang orang yang pernah kalian kenal atau mungkin sekarang masih akrab. Kok kenapa ya dia pengen memiliki kamu, selain dia itu menganggap bahwa kamu kalau tanpa dia nggak bisa berkembang, nggak bisa hidup. Nah kalau di Ace of Swords aku lihatnya seseorang ini atau sosok ini memang ya nggak bisa ditebak memang orangnya atau sosoknya. Kalian tuh kalau deket dia kayak merasa terintimidasi juga sih. Terintimidasi, terus kalian juga kalau di deket dia memang
dia itu kalau misalnya dibilang baik, iya baik, cuman baiknya itu kayak memang buat mengontrol seseorang. Jadi dia sebenarnya agak manipulatif juga sosoknya atau orangnya. Kenapa manipulatif? Karena dia melihat peluang dari kamu yang aku lihat di kartu The Sun, peluang kamu tuh kayak ingin tahu gitu loh. Ingin taunya gede, jadi sama dia dikasihlah ilmu gratis. Tapi yang nggak gratis juga jadinya, dia pengen mengontrol kamu seutuhnya. Ini bukan memiliki yang baik ya, tapi lebih ke kayak gua akan mengontrol lu gitu, supaya lu tuh nggak bisa pergi dari gua. Lu nggak akan bisa pergi dari gue gitu kata dia. Seandainya lu pergi, gue akan menemukan lu. Di 6 of Swords ya kalau aku lihat. Oke, kesimpulannya The Devil, Ace of Swords, The Sun, sama Six of Swords atau 6 pedang. Kesimpulannya orang ini merupakan orang atau sosok yang dekat dengan kamu. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa dia ingin memiliki kamu? Karena dia menganggap bahwa kalau kamu nggak ada dia, kamu nggak akan berkembang atau mungkin ya spiritual kamu akan menurun gitu. Dan Ace of Swords di sini orangnya juga sering banget sebenarnya meninggikan diri sendiri ya. Ya saya nggak tahu juga nih kenapa kayak gitu. Mungkin juga karena masa lalunya yang memang menyakitkan ya. Jadi dia ingin mengontrol orang lain dengan tujuan, sebenarnya tujuannya ya nggak aneh sih tujuannya tuh. Dia ingin supaya orang lain tuh nggak jadi kayak dia. Tapi untuk anak-anak muda kayak kalian, belum tentu kalian dapat menerima caranya dia yang seolah-olah tuh apa-apa tuh harus pas respon dan lain-lain. Walaupun dia ada hasrat ingin mengontrol kamu atau memiliki yang kurang baik. Cuman percaya deh, tidak benar-benar the devil dia. Dia kayak gitu hanya karena pengaruh masa lalu yang memang benar-benar lebih sakit dari kalian. Dia sebenarnya juga nggak ada maksud buat mengontrol kamu, tapi karena kamu yang pikirannya masih benar-benar muda banget, masih penuh energi, tapi ketika dikasih sesuatu yang menurut kalian kaku, menurut kalian kurang bebas, maka kalian menganggap bahwa dia adalah manipulatif. Emang saya tadi bilang orangnya memang sedikit manipulatif, tapi bukan berarti dia benar-benar manipulatif. Ya mungkin bisa jadi manipulatif itu adalah perasaan kalian aja. Karena bukan berarti setiap orang itu baik semua loh. Dia pengen tuh kamu jadi orang atau sosok yang lebih baik sebenarnya, tapi memang caranya salah. Dan kalau misalnya kamu pergi, dia juga pasti bisa menemukan kamu. Nggak dikejar sama dia, tapi memang mungkin sebagian besar anak-anak seperti kalian, anak muda seperti kalian, memang nggak pengen menyelesaikan masalah dengan baik. Terkadang banyak nih yang ninggalin orang hanya karena merasa pingin bebas. Ayo, siapa yang kayak gini? Ngacung lah. Ngacung. Siapa yang kayak gini yang merasa pengen bebas dari orang tersebut, tapi di sisi lain kamu juga masih perlu bimbingan. Dan sebenarnya juga masih rindu, masih ingin bersama orang tersebut atau sosok tersebut gitu. Kesimpulannya, kalau mau dirunut jadi satu kalimat, dia adalah orang yang dekat dengan kalian. Dia begitu karena masa lalunya, dan kalian bukan untuk dikontrol, tapi setidaknya dia berusaha untuk menyelamatkan kalian, walau pada akhirnya kalian berontak dan pergi. Apakah dia ingin memiliki kamu? Iya, memiliki kamu, ingin mengontrol kamu, tapi dengan tujuan supaya kamu tidak jatuh ke lubang hitam yang dulu pernah dia alami. Udah itu aja sebenarnya. Tapi ya anak muda kayak kalian ini loh, pemilih PS1 kebanyakan susah dibilangin. Nggak susah dibilangin. Bebas, gundulmu bebas. Ya bebas boleh, tapi kebanyakan kalian lupa akan namanya batasan atau boundaries. Jangan sampai kayak gitu meninggalkan orang yang sebenarnya baik hanya karena
validasi ego kalian yang merasa, waduh orang itu mengontrol gue nih, gue nggak bisa, gue harus kabur. Nanti begitu kabur, jangan sampai menyesal ya ketika kamu tidak menemukan orang lain seperti dia. Walaupun memang ya tujuan dia mungkin mengontrol kamu atau dalam tanda kutip ingin memiliki kamu. Tapi percaya deh, orang ini meski kartunya The Devil, dia tidak sejahat yang kalian pikirkan. Karena apa? Karena kalian belum mengenal dia secara sepenuhnya. Meskipun kalian mungkin pernah teleponan, pernah dan sering chatan, itu nggak menjamin kalian bisa mengenal orang itu secara luar dan dalam. Karena suara itu kan bisa aja loh ditutup-tutupi. Nggak semua orang punya loh kemampuan kayak ginian. Kalaupun punya, seberapa persen aktifnya? Yuk kita lihat oracle-nya. Oke, ada and is it loneliner at night? Oh iya, aku lupa ngenalin. Ini Lonely Woods, kartu baru aku. Nggak baru sih sebenarnya, udah beli dari sebulan lalu, cuman males pakai karena gede. Oke, ada The Communion of Tender Souls. Oke. Kalau dari sini kan is it lonelier, lonely, alah, goblok. And is it lonelier at night? Kalau yang aku lihat di sini, ya dia bukan mengontrol kamu, dia cuma pengen berteman dengan kamu. Tapi di sisi lain, secara tidak langsung dia menggali potensi terbaik kamu. Tapi apa daya, anak muda kan sok-sokan maunya tuh pengennya sefrekuensi, the communion of tender of soul. Kayaknya tuh sefrekuensi lah. Gue nggak bisa sama dia karena dia terlalu tegas, terlalu kaku. Gue nggak bisa bebas, gue tuh pengen keluar, gue tuh capek, bla 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 segala macem. Sorry nih, saya bukannya jadi dia ya, tapi lebih ke kayak kalau kelihatan dari sini, ya dia nggak bermaksud mengontrol orang sebenarnya. Walau secara tidak sadar dia terkesan seperti mengontrol kamu atau ingin memiliki kamu. Tapi sebenarnya dia tidak ingin membiarkan kamu sendirian. Dia tidak ingin membiarkan kamu sendirian, makanya dia berbuat coba seperti itu untuk berusaha mempertahankan kamu. Tapi karena kamunya udah keburu emosi, keburu mau kabur, dan mungkin udah kabur sekarang, ngeghosting dia, dan kamu mencari yang sefrekuensi sama kamu, apakah iya teman-teman kamu yang itu benar-benar mengenal kamu secara lebih dalam? Saya yakin enggak sih. Walaupun kalian mungkin lebih sering chatan daripada dia, atau mungkin pernah ketemu muka selama di sekolah dulu. No, tidak ada yang mengenal kamu selain diri kamu sendiri. Atau orang yang sudah kamu tinggalkan karena merasa bahwa dia akan mengontrol kamu. Jadi kesimpulannya, sebenarnya dia tidak ingin mengontrol atau memiliki kamu ya. Dia ingin memiliki kamu supaya kamu menjadi versi terbaik kamu. Tapi sayangnya, kamu lebih milih meninggalkan dia hanya untuk mencari validasi ego semata dengan seolah-olah, oh teman gua yang SMA, teman gua yang kuliah itu lebih baik daripada dia. Kamu yakin orang-orang yang pernah kamu temui itu memang benar bisa membimbing kamu ke jalan yang baik? Daripada orang yang katanya bikin kamu capek, bikin kamu merasa dikontrol, atau bikin kamu merasa ingin dimiliki. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. File 1 dicoba pikirkan ulang deh. Apa iya? Kalau memang iya, cobalah untuk minta maaf ke orangnya. Kalau bisa sih langsung ya, atau lewat telepon, jangan lewat WhatsApp. Pasti kalian udah blokir orangnya di WhatsApp. Bukan pasti sih, mungkin, atau kalian udah saling blokir. Cobalah kalau memang kamu ada salah, tolong minta maaf. Jangan gengsi, jangan kabur hanya untuk
validasi diri sendiri, aku tuh capek, aku tuh ini. Bukan berarti dia nggak capek loh untuk temenan sama kamu. Dia mungkin aja capek, tapi karena dia udah nggak tahan, mungkin aja dia ngomong sesuatu yang bikin kamu pergi. Mungkin aja dia ngebentak kamu karena dia juga udah capek. Bukan kamu doang yang capek gitu. Capek untuk pergi. Bukan capek untuk pergi sih, capek untuk mengalami kesekian kalinya dengan ulah seperti yang kurang baik ya. Kayak misalnya dulu ditinggalin, terus sekarang kamu ninggalin dia lagi. Dia juga capek, dia juga pengen kalian berteman dengan dia itu tulus, bukan cuman modus. Mendekati dia itu tulus, bukan cuman modus. Oke? Yuk kita lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini bacaan kalian ya. Siapa yang ingin memiliki kamu? Queen of Pentacles. So, orang ini yang aku lihat adalah seseorang atau sosok yang kalau dibilang suka sama kalian, suka, tapi bukan yang kalian pikirkan. Orang ini juga atau sosok ini ya introvert sih. Ini benar-benar introvert ya, bukan antisosial. Dia juga pemalu orangnya atau sosoknya. Dia juga pemalu kan. Sekarang kita lihat ya kartu lainnya. Oh, Seven of Cups. Kayaknya aku udah pernah pakai kartu ini deh, tapi lupa episode berapa. Ada 8 swords. Kalau nggak salah Oktober tahun lalu sih. Setelah itu nggak dipakai-pakai lagi dan baru dipakai. Oke, ada The High Priestess. Kenapa orang ini ingin memiliki kamu? Karena memang dia menyukai kamu, dan yang aku lihat di sini juga dan aku baca ya, dia memang benar-benar terobsesi dengan kamu. Beda ya sama yang file 1 tadi. Kalau file 1 sebenarnya dia ingin berteman dengan kamu, tapi kamu berburuk sangka dengan dia karena seolah dia itu mengontrol kamu dengan cara-cara yang kaku. Jadi kamu lebih milih pergi. Tapi sekarang kabar file 1 gimana? Masih baik-baik aja kan kalian? Dan kalau untuk file 2, aku lihatnya ya memang dia terobsesi dengan kamu. Kenapa terobsesi? Mungkin di 8 sword ini aku bisa merasakan ya kenapa dia terobsesi. Ini bukan mungkin lagi. Dia udah bener-bener suka banget sama kamu, kayak bucin lah. Bucin tapi yang tipe-tipe udah tipe-tipe tolol. Bucin yang udah tipe tolol gitu. Kamunya nggak suka tapi dianya bucin. Kenapa dia bucin? Karena di masa lalunya dia itu tidak berhasil untuk untuk bersama seseorang atau sosok yang dia suka. Jadi ketika dia menemukan sosok yang serupa, yaitu kamu, dia itu jadi terobsesi ingin memiliki kamu. Padahal yang lain juga banyak, udah memperingatkan dia, udah menasihati dia, tapi ya tetap aja dia tolol, goblok, mengejar seseorang yang memang sebenarnya biasa aja dengan dia. Dan pada akhirnya kan dia kesel sendiri, misu sendiri, dan nuduh orang yang enggak. Gitu sih kesimpulannya untuk kartu. Kita coba buka ya oracle-nya. Oh, ada the return of the lost selves.
ada Your Little Island. Kalau dari Oracle, dia obsesi sama kamu ya karena ingin memuaskan hasratnya dulu, ingin memiliki kamu karena hasratnya dulu tidak kesampaian. Dia ingin membuat dunianya sendiri tuh harus terjadi, padahal sebenarnya tidak semua ya keinginan itu bisa terkabul. Jadi makanya di sini ada kartu Your Little Island, pulau kecilnya kamu gitu, pulau kecilnya dia. Kamu adalah dunianya dia, kamu adalah pulau kecilnya dia. Ya, namanya perasaan gak mungkin kan bisa dipaksa. Jadi kesimpulannya, orang ini memang obsesi karena dia ingin menuruti hasratnya, ingin menuruti apa yang belum kesampaian ketika di masa lalu. Agak serem sih. Justru yang tadinya The Devil di file 1 malah terbalik hasilnya sama file 2. Jadi saran aku ya hati-hati aja dengan orang yang kayak gini. Kalau dirasa udah red flag, lebih baik pergi. Jangan kayak file 1 yang sebagian pilih file 1 pergi hanya karena untuk validasi ego. Kalau aku bisa tanpa dia. Ya sebenarnya tidak masalah sih, nggak masalah. Cuman jangan sampai karena egois, hanya ingin validasi, kamu meninggalkan orang yang tepat dan lebih memilih orang atau sosok yang salah atau kurang tepat untuk kamu. Kalau misalnya file 2, ini kesimpulannya adalah hati-hati dengan sosok atau orang ini yang mendekati kamu hanya karena untuk obsesi di masa lalu. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini bacaan kalian ya. Ada Two of Swords. Oke, yang aku lihat orang ini atau sosok ini adalah sosok yang penggemar kamu ya dari dunia maya. Mungkin juga kamu merupakan seseorang atau sosok yang terkenal di dunia maya. Bisa jadi kamu adalah ilustrator, webtoonis, komikus, musisi, ya musisi internet gitulah. Ada seorang fans atau orang atau sosok yang dari jauh benar-benar mengagumi kamu. Kita lihat ya. Kartunya jatuh sebentar ya. Oke, sekarang kita buka kartu kedua, ketiga, dan keempat ya. Ada Five of Wands. Five of Pentacles. Sama King of Pentacles. Dia ingin memiliki kamu karena mirip-mirip nih sama file 2 ya. Obsesi, hasrat, keinginan, tapi ya di sisi lain dia juga sadar diri sih tidak mungkin untuk memiliki orang yang sudah terlalu jauh untuk digapai. Bagi dia, tapi ya pokoknya kayak ya hajar teruslah sebelum janur melengkung. Emang sih tekadnya keren ya, tapi ya nggak gini juga. Walaupun suka sama orang ya lihat-lihat juga lah. Dia sudah good reckoning atau belum? Dia sudah good looking atau belum? Ayo yang anak muda juga tidak memungkiri lah ya kalau penampilan itu juga penting, bukan cuma sekadar rapi. Kalau rapi orang banyak, kalau good reckoning orang banyak, tapi kan good looking juga dalam tanda kutip diperlukan. Nah kalau kamu yang udah cantik atau ganteng dari sononya mah ya mungkin lah ya kehidupan kalian agak lebih mudah dibanding kehidupan yang lain.
ke orang lain. Nah, kalau di sini di Five of Pentacles, saya juga melihat ya atau membaca bahwa ya memang orang ini juga sedang berusaha untuk mencari kamu sih. Dan pada saat ini dia itu sudah mengagumi lebih dari namanya penggemar. Makanya dia selalu save foto-foto kamu dan mungkin dia itu berusaha untuk membuat dirinya dilirik kamu, membuat dirinya tuh dilirik sama kamu, walaupun kamu sendiri menganggap orang itu adalah ya tetap penggemar kamu, ya dianggap bahwa dia hanya sekadar fans atau orang yang mengagumi kamu di dunia maya. Terus ada King of Pentacles. Ya, kalau dibilang orang ini mapan, ya mapan. Tapi memang dia bukan tipe kamu aja sepertinya. Mungkin karena kamu lebih pengen yang dalam tanda kutip tuh berkelas lah. Berkelas sesuai kriteria kamu sendiri, bukan kriteria umum. Mungkin kamu nyarinya yang spek dukun dan dia masih kurang dukun gitu. Mungkin kamu carinya spek husbando atau waifu 2D, dia masih kurang 2D mukanya, mungkin belum digepengin gitu. Ya siapa tahu kamu mau gepengin dia gitu biar dia bisa jadi standy yang keren. Bercanda ya teman-teman. Ya kali orang mau jadiin peyek terus dipajang gitu, enggak kan ya. Intinya dia suka dengan kamu tapi dia bukan tipe kamu, udah sesimpel itu. Walaupun perjuangannya itu keren sih dan tekadnya kuat dan mau keluar modal banyak cuman untuk kamu. Ada our shadows are beautiful. In the vastness of it all. Our shadows are beautiful. Sebenarnya gini, walaupun memang mungkin bukan selera kamu, tapi bukan berarti kamu tidak menganggap dia loh ya. Jangan sampai kamu tidak menghargai orang lain hanya karena dia bukan tipe atau selera kamu. Setidaknya hormatilah apa yang dia putuskan, hargailah apa yang dia berikan, oke? Kamu jangan jemawa dulu hanya karena kamu good looking, hanya karena kamu dalam tanda kutip terkenal. Tapi berapa miliar dunia ini yang kenal kamu kecuali di internet? Kehidupan nyata kamu gimana? Terus ada in the vastness of it all. Dia sebenarnya kagum dengan kamu, memang dia mengharapkan kamu, tapi dia juga sadar kok kalau kamu itu belum tentu dia bisa memiliki kecuali memang semesta mempertemukan kalian. Cuma bukan berarti karena dia bukan tipe kamu seenaknya memperlakukan orang lain dengan kurang baik. Hanya karena pemberian dia tidak begitu sesuai dengan kamu. Hanya karena kamu cantik atau kamu rupawan, percayalah nanti juga semua itu akan memudar kecuali kebaikan hati kamu. Jadi kesimpulannya, orang ini memang salah satu pengagum kamu ya, atau orang yang kalau diciriin dia itu kelihatan obsesi sama kamu, tapi dia hanya memperjuangkan apa yang dia impikan kok, dan belum tentu juga kan dikabulkan sama
Tuhan. Ya alangkah baiknya kalau memang diberi, ya terima aja, nggak apa-apa. Bukan ya diterima dengan muka yang kayak mencerminkan bahwa kamu tuh tidak suka dengan pemberiannya. Saya nggak ngajarin ya penipuan, tapi ya saya harap kamu cobalah untuk menghormati dan menghargai orang lain yang sudah bersusah payah untuk kamu. Kalau mungkin nggak ada dia, yang mungkin supporter royal, ya kamu belum tentu bisa sampai berkembang sejauh itu kan. Walaupun bukan dia aja mungkin. Tapi kalau tidak ada dia yang masuk dalam hidup kamu, apakah kamu akan benar-benar dikenal? Kalau tidak ada dalam tanda kutip tim sukses gratis dari semesta, coba deh pikir. Memang dia bukan tipe kamu, tapi apakah nggak bisa coba dijadikan teman supporter yang spesial dulu? Jangan hanya karena kamu cantik, atau kamu merasa imut, atau kamu merasa ganteng, kamu tidak menganggap orang lain itu sama seperti kamu. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau kepanjangan ya, karena di file 1 tadi ada salah baca. Dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. See you again. Bye-bye.